Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi risiko ketidakpastian dan pengambilan keputusan dengan model presentasi pecah-pecah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Mariani Magdalena dan teman saya Muammar Kadafi dan Maria Lufiana Sueng. Risiko adalah situasi dengan hasil yang dapat diprediksi, sedangkan ketidakpastian terjadi ketika hasilnya tidak diketahui. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk menganalisis dan mengelola risiko guna meminimalkan dampak negatif. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian memerlukan fleksibilitas dan strategi mitigasi. Memahami risiko dan ketidakpastian membantu individu dan organisasi membuat keputusan yang lebih bijak dan adaptif. Kita lanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, dan upaya menghindari risiko yang tidak dapat diterima. Nah, faktor-faktornya itu ada 5. Yang pertama, risiko bisnis. Kedua, ketidakpastian perilaku manusia. Ketiga, budaya organisasi. Keempat, struktur organisasi. Dan kelima, lingkungan. Analisis risiko adalah aktivitas menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah dilakukan dan diakhiri dengan menentukan tingkat risiko. Analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakannya di masa depan. Risiko dengan probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul, sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang proyek investasi. Keputusan adalah metode pengambilan keputusan yang menggunakan struktur pohon untuk menggambarkan dan membuat keputusan. Di dalam slide sudah tertera beberapa hal baku dalam konstruksi pohon keputusan. Ada 3, itu kotak, lingkaran, dan cabang, di mana kotak digunakan untuk menunjukkan titik-titik keputusan, sedangkan lingkaran digunakan untuk menunjukkan sifat kondisi. Selanjutnya, analisis EPF atau Expected Present Value merupakan kombinasi dari analisis nilai sekarang dan analisis nilai yang diharapkan. EPF digunakan untuk pembuatan keputusan yang mempunyai arus kas di masa yang akan datang dan dalam lingkungan yang tidak pasti. Untuk melengkapi analisis EPF dengan berbagai macam periode, dipergunakan konsep pohon keputusan. Teman-teman, kita masuk di menganalisis risiko dan keputusan alternatif. Yang pertama, tingkat risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah bagian dari keputusan yang diartikan sebagai penyebaran kemungkinan outcome, hasil yang akan diperoleh. Dan yang kedua, standar deviasi dari distribusi probabilitas. Standar deviasi dari distribusi probabilitas menunjukkan rata-rata absolut penyimpangan dari seluruh kemungkinan hasil dari penyebaran peluang. Dan yang ketiga, risk aversion, diartikan ketidakpuasan yang disebabkan oleh ketidakpastian. Teman-teman, yang berikutnya menyesuaikan risiko dan pengambilan keputusan. Di sini ada dua poin penting. Yang pertama, kriteria keputusan maksimum. Kriteria keputusan maksimum dikaitkan dengan masing-masing alternatif keputusan. Kriteria keputusan maksimum dipergunakan untuk memilih outcome yang maksimum. Dan yang kedua, koefisien variasi atau CV didefinisikan sebagai rasio dari standar deviasi dengan APV. CV menunjukkan sejumlah risiko yang diukur dalam satuan yang diakibatkan dari hasil diharapkan. Baik teman-teman, yang berikutnya kriteria pemilihan alternatif keputusan dalam keadaan tidak pasti. Dalam konteks ini, kami menyediakan 4 kriteria yang sering digunakan untuk memilih alternatif keputusan. Yang pertama ada probabilitas dan risiko. Yang kedua ada kritikalitas dan dampak. Dan yang ketiga ada tingkat ketidakpastian. Dan yang keempat ada keberlanjutan dan fleksibilitas. Ketepatan melakukan evaluasi terhadap keputusan. Ketepatan melakukan evaluasi terhadap keputusan dalam ekonomi manajerial dapat dilakukan dengan mempertimbangkan semua pilihan dan alternatif melalui analisis risiko dan dibantu dengan pohon keputusan. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan secara objektif dengan melihat situasi dari berbagai sudut. Baik teman-teman, dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik individu maupun organisasi, sering pada situasi yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Risiko mengacu hasil dari suatu keputusan dapat diperkirakan.
meskipun tidak dapat diketahui dengan pasti. Hal ini biasanya melibatkan data atau informasi yang memungkinkan prediksi terhadap kemungkinan hasil yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami persilakan. Sekian dan terima kasih.